Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Apa kabar semuanya teman-teman yang sedang menyaksikan video saya kali ini? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, sesuai janji saya yang kemarin itu, saya akan men-sharingkan pahala-pahala sholat sunnah yang dia itu nggak main-main ya, nggak akan main-main akan kedahsyatannya gitu ya. Kita apa ya, karena kita tahu kan, kita mengamalkan sesuatu tentang kayak ibadah sholat tahajud, kita kan mesti mencari tahu tuh kayak manfaatnya itu apa gitu, tujuannya untuk apa gitu kan. Itu adalah salah satu ikhtiar riyadhah kita untuk menuju kesuksesan di kehidupan kita dan dalam dunia akhirat kita gitu. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan men-sharingkan empat sholat sunnah yang pahalanya tuh nggak main-main ya teman-teman. Jadi di sini yang pertama yaitu ada sholat ketika terbitnya fajar itu ya, ada sholat duha. Lah keistimewaannya tuh apa, pahala-pahalanya tuh ya, pastinya akan diampuni segala dosanya dan juga akan dilimpahkan rezeki kita ya, rezeki yang berlangsung di kehidupan kita, dan juga akan dimudahkan segala urusannya gitu. Jadi dengan kita menjaga sholat duha itu kan sholat sunnah gitu. Sholat sunnah itu apabila dikerjakan tidak berdosa, dan apabila dikerjakan itu kita mendapat pahala. Lah teman-teman, di sini itu yang sunnah itu sesungguhnya itu lebih berat gitu, karena kita tahu sunnah gitu, kadang yang sunnah itu malah kita remehkan. Itulah justru yang kita remehkan itu adalah pahalanya tuh gede banget, berlipat-lipat ganda itu tadi ya, seperti kayak dosa kita dilebur gitu kan. Terus rezeki kita itu selalu dilancarkan ketika sholat duha gitu, dan urusan-urusan kita selalu dipermudahkan. Nah ketika sholat duha itu yang dibaca, saya biasanya pas ke sholat yang kedua yang rakaat pertama itu saya membaca surat Al-Insyirah ya, terus surat yang keduanya lagi itu saya baca surat duha gitu. Terus biasanya surat yang pertama yang saya lakukan di sholat yang pertama itu saya membaca surat Asy-Syamsi wa duhaha. Terus yang surat kedua itu biasanya At-Thariq gitu, was-sama'i wat-thariq gitu, karena itu sudah amalan yang saya lakukan ketika di pesantren dulu ya, karena kata guru saya surat ini yang harus dibaca ketika waktu duha itu. Oke, sekarang sholat yang kedua ya, seperti banyak orang laksanakan ya ketika pengen mendekatkan diri kepada Tuhannya ketika di waktu malam hari, yang kita laksanakan di sepertiga malam ya, yakni sholat tahajud. Lah sholat tahajud ini tuh manfaatnya tuh banyak banget, jadi kita harus menjaga tahajud kita agar apa, kalau kita pengen karir kita melesat, terus kita pengen selalu dapat pertolongan Allah di apapun situasinya, kita harus melaksanakan sholat tahajud gitu, karena sholat tahajud ini adalah solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah-masalah yang sedang kita hadapi, yang kita rasa masalah itu berat banget. Jadi solusinya kita melaksanakan sholat tahajud di waktu malam, qiyamul lail, kita dirikan waktu malam gitu, karena di waktu malam itu waktunya tuh kan hening gitu kan. Jadi istilahnya tuh kayak kita tuh misalkan berdoa tuh deket banget dengan Allah gitu kan, karena banyak orang-orang yang lagi tidur, terus kita mau bangun tahajud tuh suatu keajaiban yang luar biasa gitu, yang kita miliki, yang diri kita miliki ya luar biasa itu tadi, karena kita bisa bangun tahajud gitu. Dan kalau kita sudah ciptakan habit-habit itu tersendiri, tanpa alarm pun kita akan bangun dengan tersendirinya gitu, karena alarm kita tuh otomatis sudah dari Allah gitu. Jadi emang berat sekali ya ketika bangun tahajud ini, tapi khasiatnya tuh banyak sekali gitu ya. Salah satunya karir kita pasti akan melesat
Jadi dengan keajaiban tahajud itu tadi bisa mengubah 100% kehidupan kita ya teman-teman. Terus setelah itu ada juga sholat sunnah. Lah ini setelah tahajud kita langsung nyambung aja, kita tunggu sholat subuh gitu. Sekalian sebelum subuh kita harus laksanakan, kita dirikan, yaitu ada sholat qobliyah subuh yang 2 rakaat, lebih baik dari dunia dan seisinya gitu. Jadi saya kalau sebelum subuh itu tidak lupa juga dengan sholat qobliyah subuh gitu, karena apa ya, menjelang kita bangun sholat tahajud itu dan menjelang subuh tuh benar-benar banget hati tuh rasanya tenang, bersih, istilahnya kayak air tuh yang jernih gitu kan. Terus kayak istilahnya tuh kayak baru apa ya, baru lahir gitu loh yang saya rasakan tuh. Jadi apa ya, fitrah kita tuh kita sucikan kembali gitu, terus bangun pagi gitu. Terus ada juga yang keempat, ini kita dirikan qobliyah duhur dan juga ba'diyah duhur gitu, yang mana sholat ini itu khasiatnya ini teman-teman, akan diharamkan neraka bagi hamba-hambanya yang melaksanakan dua sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah ini, yaitu di waktu duhur gitu. Karena di waktu duhur ya tahu sendiri ya teman-teman, banyak yang sibuk kerja ya kan gitu, termasuk saya gitu. Lah untuk ini tuh kan banyak sekali orang-orang jam istirahatnya tuh dikit banget gitu kan. Biasanya jam istirahat duhur tuh biasanya dibuat kayak makan gitu kan. Jadi kayak orang-orang tuh pengennya tuh cepet-cepetan gitu, cepet-cepetan selesai, atau enggak males apa gitu kan, males yang awalnya dandannya udah gini-gini males ngelebur dan lain sebagainya gitu. Lah itu yang biasanya orang kayak remehkan itu malahan apa yang bikin karir-karir kita tuh melesat gitu ya, itu tadi sholat qobliyah duhur dan ba'diyah duhur gitu. Biasanya orang-orang tuh sedikit yang melaksanakan ini tapi pahalanya tuh malah luar biasa itu tadi. Oh ya, dan ketika pagi itu setelah subuh itu saya biasanya meditasi gitu 5 menit aja gitu, untuk merilekskan pikiran-pikiran gitu, agar kita apa ya, menyambut pagi hari kita tuh dengan keadaan senyum. Terus kita terima dengan apa ya, kehendak-kehendak Allah yang berikan di waktu hari itu gitu. Kita harus bisa menerima dan legowo gitu. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman, sholat sunnah yang pahalanya itu nggak main-main. Pertama ada sholat sunnah duha ya, sholat pembuka pintu rezeki juga. Dan yang kedua ada sholat tahajud. Sholat tahajud itu apa ya, tujuannya juga memecahkan solusi. Terus kita berdoa untuk kelancaran rezeki, terutama dalam karir kehidupan kita. Terus ada sholat qobliyah subuh yang baiknya itu, maksudnya 2 rakaat ini tuh baiknya dari dunia dan seisinya gitu, kebaikannya tuh melebihi dunia ini dan seisinya, seisi orang ini gitu loh, maksudnya nggak terhitung gitu loh pahalanya. Terus dan ada qobliyah subuh dan qobliyah subuh dan ba'diyah duhur. Ini tuh manfaatnya supaya kita hamba-hamba Allah itu dijauhkan dan diharamkan dari siksa api neraka. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sharingkan di video kali ini. Semoga membawa berkah. Mari kita sama-sama belajar untuk mendekatkan diri ke Allah dan kita cari akhirat kita juga ya, supaya kita punya tabungan-tabungan di akhirat kita nanti. Amalan-amalan sholih dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia ini senantiasa hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja teman-teman kali ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dari tutur perkataan saya di video kali ini mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Semoga kalian bisa ada pembelajaran yang diambil dari video saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.